selamat datang di Best Talk Podcast. Best Talk Podcast merupakan salah satu bagian dari himpunan mahasiswa di PB University nih, yaitu ABES SBIPB. Di sini kita bakalan banyak bahas topik-topik menarik seputar bisnis, organisasi, karir, dan banyak lainnya. Di sini aku, Aras, sebagai podcaster akan menemani kalian Sobat Best Talk di beberapa menit ke depan. Oke, di episode perdana Best Talk Podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam ABES generasi sekarang. Tak lain dan tak bukan adalah Chairman ABES SBIPB. Langsung aja kita sambut kali ya. Halo Bang Bima, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, baik banget. Ara gimana kabarnya? Baik juga. Oke, aman deh. Boleh nih Bang, kira-kira kenalan dulu dong buat para sobat Best Talk ini yang lagi dengerin podcast kali ini. Halo Sobat Best Talk semua, perkenalkan nama gue Bima Aji Wibowo, biasa dipanggil Bima. Dan gue sekarang sebagai chairman dari ABES SBIPB generasi kelima. Dan sekarang juga lagi ngerangkap juga nih sebagai lead organizer dari TEDx IPB. Oke, thank you banget nih Bang Bima. Dan backgroundnya udah pasti keren banget sih Bang Bima ini. Nah, di episode pertama boleh dong jelasin nih Bang, apa sih ABES dan kenapa sih Bang Bima mau jadi chairman ABES gitu. Padahal kan kalau dilihat-lihat teman-teman Bang Bima itu di seangkatan Bang Bima gitu, cukup sedikit kan di ABES, malah cuma berdua. Kira-kira gimana tuh? Iya, bener banget. Jadi memang dari dulu sih sebenarnya era 57 itu udah gue ajakin juga gitu ya, Ra. Cuma memang mungkin prioritasnya udah beda gitu. Tapi gue melihat bahwa di ABES ini ada potensi gitu loh. Ada potensi di mana gue bisa jadi leader di sini. Gue bisa bikin impact yang gede buat SB gitu ya, buat masyarakat SB. Dan gue juga bisa dapat sesuatu yang meaningful buat gue gitu. So, itu adalah latar belakang kenapa gue mau masuk ABES gitu dan gue jadi leader di sini. Wah, keren banget. Berarti emang ABES ini tempat lu buat belajar develop diri sebagai as a leader gitu ya. Yes, bener banget. Dan gue juga kan punya mimpi nih, Ra, sebagai entrepreneur nanti gitu. Jadi dengan gue masuk ABES ini, gue juga bisa belajar gimana caranya sebagai ya organization leader gitu. Dimana nanti gue juga bakal jadi entrepreneur yang nge-lead suatu tim gitu kan. Pas banget berarti ya, kan ABES ini Benar kan banget. kayak Association Business and Entrepreneurship Student gitu ya. Jadi pas banget nih tempat buat lo develop diri itu. Benar. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bang, goals dari ABES Gen 5 ini apa sih dan kenapa struktur ABES Gen 5 ini beda dari ABES-ABES yang sebelumnya gitu? Oke, jadi latar belakangnya adalah sebenarnya kan dulu gue juga sebagai anggota dari generasi keempat ya, dan gue melihat di sini tuh ada suatu gap gitu. Jadi sekarang teman-teman di SB itu sebenarnya di semua universitas ya, semua mahasiswa itu sekarang udah melihat organisasi itu mungkin agak kurang relevan kalau misalnya ya kayak dulu gitu ya, cuma acara doang sebagai IO gitu, benar-benar bergeraknya sebagai IO doang. Nah, gue melihat di sini itu bisa jadi potensi gitu loh. Organisasi ini tuh bisa jadi potensi kita belajar bisnis secara praktikal gitu. Makanya untuk ABES generasi kelima ini, gue nggak mau kayak organisasi-organisasi lain yang cuma sebagai IO doang, ngejalanin program-program acara-acara doang gitu. Udah biasa banget kan. ABES ini karena kita juga anak bisnis gitu kan, kenapa nggak kita arahkan organisasi ini sebagai organisasi yang profitable. Nah, itu jadi apapun proyeknya, apapun keputusannya, apapun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di ABES generasi kelima ini, itu coba kita dasarkan ke profit gitu. Apakah ini bakal profitable untuk ABES gitu? Karena itu juga bakal jadi latihan juga untuk kita sebagai anak bisnis gitu kan. Itu sih. Setuju banget sih, gue juga kayak sebagai mahasiswa bisnis gitu, perlunya kadang emang praktikal dibandingkan teoretikal yang udah kita belajarin di kuliah gitu kan. Oke deh kalau gitu, menarik banget sih. Dan ngomong-ngomong nih Bang, ABES Gen 5 ini kan punya nama kabinet Dakara dan juga slogannya yaitu Be Ready for Legacy. Kira-kira apa sih makna dari nama dan slogan tersebut gitu? Oke, kalau sebenarnya dari slogan dulu ya. Slogan itu sebenarnya Be Ready for Legacy itu slogan kampanye gua. Nah, jadi Be Ready for Legacy. Legacy itu kan warisan. Gue mau teman-teman yang masuk ke ABES generasi kelima ini bisa mewariskan sesuatu gitu loh. Mewariskan sesuatu yang benar-benar meaningful untuk nanti diteruskan sama generasi-generasi selanjutnya.
Jadi itu dari kampanye gue, itu yang gue bring up ke teman-teman, khususnya 58 gitu ya, yang jadi mayoritas dari ABS generasi kelima ini. Terus untuk dari namanya sendiri, Dakara itu punya meaning sepanjang masa. Itu kayaknya dari Sanskerta deh. Iya, dari Sanskerta Dakara itu. Nah, maksudnya apa sepanjang masa? Itu sebenarnya masuk juga tadi ke slogan itu ya, warisan gitu. Gua mau di ABS generasi kelima ini kita membuat sesuatu yang memang benar-benar impactful, benar-benar sangat-sangat bisa diingat gitu ya. Jadi itu pengaruhnya tuh sepanjang masa gitu loh. Untuk ABS-nya sendiri, untuk SB, dan tentunya untuk anggota gitu ya, untuk kita masing-masing. Begitu, Ra. Keren sih, keren banget sih. Emang warisan tuh penting sih juga menurut gue. Apalagi kayak knowledge yang kita salurin ke orang selanjutnya gitu kan. Legacy gitu. Benar Point banget. out banget gitu legacy. Dan juga gini sih, kan kita kan himpunan bisnis nih Bang. Sebelumnya aku sempat denger nih kalau Bang Bima sendiri sudah pernah merintis bisnis. Boleh kasih tahu nggak ke Sobat Bestok gimana proses membangun bisnis dari Bang Bima waktu itu? Oke, sebenarnya dulu itu gue ngebangun bisnis dari PKU, dari semester 1 gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisnisnya itu bisnis kerajinan kulit gitu. Tapi sebenarnya kalau gue bisa bilang ini bukan bisnis sih. Jadi itu tuh hobi yang emang gue coba untuk jual produknya gitu ya. Dan ini bener-bener gue dari produksi, dari marketing, dari segala macam itu tuh gue sendiri. So kayaknya agak kurang cocok kalau misalnya dibilang bisnis. Gue jadi kayak lebih self-employed gitu ya di sini. Nah, dari situ juga gue belajar bahwa ya memang bisnis itu nggak bisa benar-benar sendiri banget gitu kan. Dan pas itu gue jadi belajar, gue juga jadi bisa memikirkan untuk kedepannya itu kalau misalnya gue bikin bisnis lagi itu seperti apa. Pas itu gue banyak distraction sebenarnya. Itu gue coba eksplorasi ke organisasi, eksplorasi ke bisnis, eksplorasi kemana-mana, dan untuk saat itu kayaknya gue belum sangat-sangat proper nih untuk jalan bisnis. Jadi sekarang gue juga lagi ada planning untuk bikin bisnis lagi, dan itu menjadi salah satu pelajaran yang sangat-sangat berharga lah untuk gue gitu. Pengalaman gue mencoba bisnis tersebut gitu. Tapi emang bikin bisnis pasti nggak mudah sih Bang. Bener banget. Dari awal dulu. Tapi keren sih, kan lu jadi punya pengalaman juga nih, gimana bangunnya. Itu yang penting itu pengalaman itu. Karena kalau misalnya gue nggak pernah nyoba, gue jadi nggak tahu, gue nggak bakal tahu yang salah tuh di mana gitu kan. Dengan gue istilahnya gatot ya, gue gagal total tuh biasanya, udah bangkrut lah gitu. Nah, tapi dengan itu ya, apalagi kita masih mahasiswa gitu kan, kita nggak apa-apa gitu loh kalau salah pertama kali gitu. So dengan pengalaman itu gue jadi belajar, gue jadi bisa tahu nih kalau nanti gue bangun bisnis lagi itu harus kayak gimana. Salut banget gue sama lu Pak. Gila keren banget. Nah, keren banget gak sih guys, Chairman Dakara yang satu ini nih. Kalau kita lihat dari media sosialnya Bang Bima juga kan banyak banget nih aktivitasnya. Aku jadi penasaran, kira-kira kesibukan Bang Bima untuk saat ini apa aja sih? Oke, kalau sekarang itu karena gue di semester 7 ya, Ra. Jadi kita itu di semester 7 di SB itu dihimbau untuk ikut program magang. Jadi gue sekarang juga lagi magang, gue jadi CRM specialist di Benz Farm. Jadi Benz Farm itu peternakan domba gitu. Ya, kayak aneh ya, anak bisnis di peternakan domba gitu. Ngapain gitu? Jadi anak peternakan. Gue juga kaget awal-awal kedapatnya di sini. Cuma gue dari marketingnya itu gue bisa belajar banyak di situ gitu. Jadi nggak perlu nyukur domba atau gimana gitu ya. Bisa benar-benar bisa belajar dari sisi bisnisnya. Itu yang benar-benar sangat-sangat gede sih atensi gue di sana sekarang. Nah, terus ya of course sekarang gue di ABS gitu ya. Terus di ABS juga lagi ada project gede, TEDx IPB gitu. Terus gue pun juga lagi ada project sendiri juga nih gitu ya, memang gue lagi jalanin, dan hopefully mungkin tahun depan itu bisa launching juga gitu. Semoga lah, ini ya masih gue rancang gitu. Baik, gue tunggu ya nanti gimana. Oke, siap. Ke depannya. Nah, inspiring banget gak sih dari Bang Bima ini? Padahal Bang Bima itu di ABES juga sibuk banget nih, gue lihat-lihat. Iya, Apa-apa meeting, apa-apa rapat gitu kan. Kayak, wah,
Gila sih, tapi masih bisa gitu ngatur waktu dan juga aktivitas-aktivitasnya yang lain gitu. Nah, boleh kali ini sekarang Bang Bima sharing tips and trick ke Sobat Bestok tentang time management dan juga gimana sih cara Bang Bima nge-manage semuanya antara kuliah dan juga organisasi dan aktivitas lainnya gitu. Gimana sih? Nah, gue ada 3 sih sebenarnya kalau ini. Jadi pertama itu gue mengadopsi namanya productivity system. Jadi productivity system itu gue ada 2 sebenarnya yang main thingnya ya, itu kalender sama to do list. Ini gue bingung banget kalau orang itu nggak ada 2 hal ini itu berfungsi di kehidupan itu kayak gimana, gue nggak ngerti gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada kalender, gue nggak tahu hari ini gue ngapain gitu kan. Kalau nggak ada to do list, gue nggak tahu hari ini gue harus menyelesaikan apa gitu. Nah dengan 2 itu gue benar-benar bisa, gue jarang banget burnout lah gitu loh, karena gue tahu setiap jam itu gue harus ngapain gitu dengan kalender, dengan to do list. Nah itu satu. Yang kedua itu adalah gue selalu fokus sama satu hal gitu, karena menurut gue yang emang bikin orang burnout itu saat lagi ngerjain tugas gitu misalnya ya, aduh nanti habis tuh kayak gimana, nanti pas gue magang kayak gimana, itu yang bikin kita burn out gitu, mikirin hal-hal lain gitu yang jadi ngeberatin kita gitu. Makanya kita kalau misalnya lagi ngerjain tugas atau ngerjain apa gitu sesuatu, itu fokus kepada suatu hal itu aja gitu. Nah yang ketiga itu adalah olahraga. Bener-bener ini juga yang emang menjadi kesibukan gue juga gitu ya, ini jadi aktivitas sehari-hari gue. Kalau misalnya gue nggak olahraga tuh apa-apa tuh jadi lemes gitu gue. Nah makanya dengan gue olahraga, ini gue juga lagi coba konsisten tiap hari lagi gitu ya. Itu energi gue, terus secara fisik gue tuh benar-benar prima banget gitu untuk ngapa-ngapain. Nah kalau misalnya gue malas-malesan, kalau misalnya gue tiduran doang gitu kan, itu badan juga jadi lemas kalau ngapa-ngapain. Itu benar-benar sangat-sangat ngefek sih ke produktivitas gitu. Berarti terorganize banget ya dari kalender itu. Sebenarnya gue juga pernah coba sih Bang, kayak Google Calendar terus gue isi. Cuman kayak nggak konsisten gitu loh. Jadinya gimana gitu loh biar konsisten tuh. Oke, kalau untuk Google Calendar sendiri sebenarnya itu kebiasaan ya. Kalau dari gue sendiri gini, gue mengadopsi mindset bahwa pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak di kalender gue, itu sesuatu nggak akan terjadi gitu. Gue main sama teman aja, gue nongkrong gitu. Gue ngeblok gitu, nongkrong sama Ara gitu misalnya. Itu itu bener-bener gue taruh di situ. Gue mau bucin mau apa, gue juga ngeliatin gitu loh di situ. Ada jadwalnya. Ada bener-bener ada jadwalnya. Jadi gue tahu hari ini ngapain, jam segini tuh ngapain gitu. Keren banget, keren banget. Of course sebenarnya fleksibel sih ya. Kadang juga ada yang lebih interesting nih gitu, aktivitas yang lebih interesting dari sesuatu yang udah gue blok gitu, dan lebih impactful juga untuk hidup gue, ya udah gue pilih yang lebih fleksibel itu gitu. Tapi itu kalender itu sebenarnya untuk acuan aja biar gue nggak bingung dan gue nggak terlalu mikirin aduh hari ini mau ngapain ya gitu, kayak merasa nggak bener aja gitu itu kalau misalnya bener-bener nggak tahu gitu kan hari itu ngapain. Iya sih, setuju sih, tapi itu keren banget juga sih, jadi membuka mata gue untuk oke, kali ini gue kayaknya bakal organize lebih sih. Kemon lah. Iya, karena kadang gue merasa berantakan aja gitu schedule gue gitu. Pelan-pelan lah. Iya, tuh bismillah ya. Dan juga keren banget kan sharing semua yang Bang Bima udah sharing, semoga juga bermanfaat nih untuk para sobat Bestok. Jadi selama beberapa menit ini kita banyak banget tadi ngebahas tentang pertama of course ABES dan juga kenapa Bang Bima memutuskan untuk jadi chairman dan juga gimana sih visi misi ABES tadi gitu kan, dan juga makna-makna dan dari nama dan slogan dari ABES, dan gimana nih tips and trick dari Bang Bima juga kan tadi soal time management untuk aktivitasnya gitu kan. Nah itu keren banget sih guys, beneran deh. Dan pokoknya ya setelah sesi ini selesai ternyata nih Bang. Terima kasih ya Bang Bima sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bang Bima. Dan juga dari Bang Bima boleh nih kalau ada kira-kira closing statement buat para sobat Bestok. Oke, closing statementnya sebenarnya simpel aja sih. Semoga semua yang udah kita obrolin tadi ya itu memberikan suatu value lah untuk teman-teman Bestok gitu ya. Dan tungguin episode Bestok yang lain gitu. Jadi soalnya pasti ini insightful banget lah. Parah. Ya.
Oke, terima kasih banget Bang Bima atas closing statementnya yang keren untuk para Sobat Bestalk pada episode kali ini. Dan terima kasih juga untuk kalian Sobat Bestalk yang telah mendengarkan hingga menit terakhir. See you guys!